Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kisah seorang ibu guru calon pengantin yang dibunuh oleh tunangannya sendiri menjelang pernikahannya. Kasusnya terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung. Rosia Aprilia atau Rosi, 25 tahun, peraih gelar sarjana pendidikan pada tahun 2023. Seorang pribadi yang cerdas, mandiri dan penuh semangat. Pernah menjadi anggota Paskibra dan dipercaya menjadi petugas KPPS. Tahun 2024, Rosi diterima sebagai pegawai pemerintah dan mendapat tugas mengajar di Sekolah Dasar Negeri 8 Tanjung Raya yang berlokasi sekitar 30 km dari rumahnya. Cukup jauh memang, dan Rosi memutuskan untuk tinggal di rumah dinas sekolah bersama beberapa rekan seprofesi. Dalam kehidupan pribadinya, Rosi pernah menikah dan berpisah di tahun 2001. Dan kali ini membuka hatinya dengan menjalin hubungan baru dengan harapan menemukan pasangan yang sesuai. Sampai akhirnya Rosi berkenalan dengan Andre, seorang lelaki yang bekerja sebagai sales di sebuah koperasi simpan pinjam. Hubungan Rosi dengan lelaki berbeda usia 3 tahun ini berjalan serius, harmonis dan penuh kemesraan. Hubungan percintaan yang harmonis sering mereka pamerkan di sosial media mereka. Sampai setelah 1 tahun kemudian Andre melamar Rosi, dan rencana pernikahan mereka akan dilaksanakan pada April 2024 setelah Hari Raya Lebaran. Dan sebagai komitmen mereka melangsungkan pertunangan terlebih dahulu. Hubungan mereka saat itu masih sangat harmonis. Dalam beberapa waktu ke depan, rupanya ada beberapa ganjalan di hati Andre. Dalam hal ini, Andre merasa cemburu kepada beberapa teman pria Rosi. Selain itu, Andre merasa tersinggung, kecewa, dan marah mengenai tanggal pernikahan yang sudah disepakati, tetapi mengalami perubahan yang dibuat oleh Rosi. Dan inilah yang menjadi pemicu Andre melakukan tindakan yang akan merubah segalanya. Pada tanggal 29 Februari 2024, Andre mendatangi kompleks sekolah tempat Rosi mengajar. Keduanya berbincang di kamar dinas tempat Rosi mengajar. Diskusi menjadi perdebatan karena hal yang dibahas adalah tentang kedekatan Rosi dengan beberapa pria sesama pengajar dan keputusan Rosi yang secara sepihak mengubah tanggal pernikahan mereka. Perdebatan semakin memanas hingga Andre yang dalam kondisi naik pitam langsung menuju dapur, mengambil pisau dan kembali untuk mengarahkan pisau itu kepada Rosi, sehingga calon istrinya terkapar jatuh di kasur dan tidak bangun lagi dengan cairan merah yang bersimbah di sekujur tubuhnya. Pada saat setelah kejadian itu, rekan Rosi, Siti, mengirim pesan WhatsApp untuk meminta dijemput oleh Rosi. Karena saat itu Andre sedang memegang HP korban, dia pun menjawab pesan itu dan menjemput Siti. Hal ini dilakukan untuk membangun alibi dan setelahnya dia melakukan aktivitas seperti biasa. Di mes dinas tempat Rosi, Siti yang tinggal bersama dengan korban sore harinya membangunkan Rosi untuk melaksanakan sholat asar. Siti yang mengira Rosi saat itu sedang tidur, tersentak kaget setelah mengetahui Rosi sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan dengan luka di bagian leher. Berita penemuan korban Rosi menjadi cepat. Andre yang saat di tempat kerjanya mendengar berita ini. Andre berpura-pura pingsan dan seolah-olah terpukul. Tetapi ini untuk membangun alibi keduanya. Penyelidikan polisi menemukan bukti-bukti dan saksi yang menyatakan bahwa petunjuk mengarah kepada Andre. Andre yang saat itu berada di kediaman keluarga Rosi dan sedang membangun alibi ketiganya menunjukkan tanda-tanda gelisah dan memberikan jawaban yang tidak konsisten. Sampai pada akhirnya setelah interogasi lebih lanjut, Andre mengakui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut. Pengakuan Andre sangat mengejutkan keluarga dan orang-orang dekat Rosi. Bagaimana tidak, mereka menyangka kalau selama ini hubungan Andre dan Rosi terlihat harmonis. Tetapi ternyata menyimpan konflik yang berujung pada kejadian tragis. Total yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini dan menangkap Andre sebagai tersangka hanya memakan waktu 3 jam.
Tahapan penyelidikan yang komprehensif termasuk mengumpulkan barang-barang bukti dan tahap rekonstruksi dilakukan guna memastikan unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan kepada pelaku sebelum proses hukum berlanjut. Atas tahapan-tahapan tersebut, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan subsidiar pasal 338 KUHP. Tersangka dapat menghadapi ancaman hukuman mati. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengendalian emosi untuk mengambil sebuah keputusan. Jika diambil dalam keadaan marah, dapat berujung pada kejadian yang tidak dapat diperbaiki, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Komunikasi yang sehat, saling memahami dan saling menghargai menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan tanpa harus berakhir dengan tragedi. Semoga peristiwa ini bisa jadi pembelajaran kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kepala agar tetap dingin. Have a nice day and bye-bye.